Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang hebat serta bahagia. Perkenalkan, saya Sapni akan membawakan demonstrasi konseptual modul 1.3 dengan judul Visi Guru Penggerak. Kali ini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk membuat visi. Sedangkan pendekatan EI itu sendiri memiliki arti mengidentifikasi nilai-nilai yang baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dari pendekatan EI tersebut, visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang religius dan aktif. Visi saya mewujudkan peserta didik yang religius dan aktif. Religius yang saya maksud adalah peserta didik mengenali nilai religius dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, peserta didik menerapkan nilai-nilai moral kesopanan dalam sekolah dan bermasyarakat. Ketiga, peserta didik menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua yaitu pengertian aktif. Peserta didik mau terlibat secara terus-menerus baik fisik maupun mental dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik berusaha mendapatkan pengalaman pembelajaran secara nyata. Dan yang ketiga, peserta didik bisa memusatkan perhatiannya pada masalah yang ingin dia pecahkan. Langkah selanjutnya setelah membuat visi adalah membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan membutuhkan alat berupa atap. Apa itu atap? A-nya awal atau aset, B-nya, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan P-nya pembelajaran. Setelah saya analisis melalui alat atap, maka prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan kegiatan pembiasaan untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif dan bernilai religius. Setelah prakarsa perubahan terbuat, selangkah selanjutnya kita menyusun kerangka bagja. Apa itu bagja? B-nya buat pernyataan utama. Pernyataan yang saya buat, apakah yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang aktif dan bernilai? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan pembiasaan yang aktif dan bernilai religius. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan aktif dan mengandung kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keaktifan anak dan bernilai religius. Selanjutnya adalah A pertama yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas pembiasaan apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka aktif dan kegiatan tersebut bernilai religius. Yang kedua, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembiasaan yang meningkatkan keaktifan anak dan bernilai religius? Jawabannya terdapat di tabel sebelahnya, yaitu daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah G, gali mimpi. Apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kebiasaan yang dapat meningkatkan keaktifan anak dan bernilai religius ini berjalan dengan baik? Yang pertama, saya membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan diperoleh dari literatur tersebut. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk memuatkan praktik di kelas? Jawabannya, membuat daftar pertanyaan berdialog bersama anak tentang keaktifan. Yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama KS, kepala sekolah, dan guru mengenai kegiatan penguatan tersebut. Selanjutnya adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang mengarahkan dan membantu saya dalam mengembangkan pembiasaan yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan bernilai religius?
Jawabannya atau tindakan atau pendidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak rekan guru lain, kepala sekolah untuk mengobservasi saya di lapangan maupun di kelas setiap. Demikianlah visi dan prakarsa perubahan saya buat. Semoga membawa manfaat. Terima kasih. Salam bahagia selalu Ibu dan Bapak Guru CGP Angkatan 10, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.